Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Nisa Rahmawati dengan NIM 2020009019 ingin mempresentasikan hasil dari makalah seminar yang berjudul Pemberian Pupuk Urea terhadap Sistem Tumpang Sari pada Tanaman Jagung dan Kacang Tanah. Yang melatar belakangi pada makalah ini adalah di mana produksi jagung dalam pola tumpang sari akan meningkat apabila terdapat kecocokan dengan tanaman selanya. Dalam hal ini, kacang tanah adalah tanaman sela yang sesuai untuk diterapkan dalam pola tanam tumpang sari dengan tanaman jagung, sebab tanaman kacang tanah dapat membentuk bintil akar yang mampu memfiksasi N dari udara bebas secara simbiosis dengan bakteri Rhizobium sp, sehingga kekurangan nitrogen pada jagung dapat terpenuhi. Menurut Pilbaum dan kawan-kawan 1995 menjelaskan, bila tanaman kacang-kacangan ditanam dengan tanaman serealia, N dari tanaman yang diasosiasikan akan meningkat, salah satunya dengan transfer langsung N dari tanaman kacang-kacangan ke tanaman serealia. Ahmad dan kawan-kawan 2008 menjelaskan, kontribusi N dari kacang pada tanaman jagung dalam pola tanam tumpang sari adalah sama dengan aplikasi 96 kg pupuk N per hektar pada rasio kepadatan populasi tanaman satu tanaman jagung berbanding 4 tanaman kacang-kacangan. Dengan demikian, penggunaan pupuk urea untuk tanaman jagung pada tumpang sari dengan kacang tanah perlu dikaji lebih lanjut. Yang menjadi rumusan masalah pada hal ini adalah nitrogen yang berasal dari tanaman kacang tanah dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan N pada tanaman jagung. Untuk itu diharapkan dalam penggunaan sistem tumpang sari bisa mengurangi penggunaan pupuk urea. Permasalahan yang didapatkan adalah berapa dosis pupuk urea yang baik pada pertumbuhan dan hasil tanaman jagung dan kacang tanah. Kemudian tujuan mengetahui kebutuhan penggunaan pupuk urea dan penggunaan lahan pada pola tanam tumpang sari jagung dan kacang tanah. Selanjutnya masuk ke pembahasan di mana problematik dalam model tumpang sari ialah timbulnya persaingan di antara dua atau lebih spesies yang ditanam. Persaingan dapat mencakup air, hara, cahaya, dan ruang. Sebagai dampak persaingan, baik tanaman utama maupun tanaman sela mengalami penurunan pertumbuhan dan hasil dibandingkan pertumbuhan dan hasil pada tanaman monokultur spesies tanaman tersebut. Spesies-spesies tanaman yang memiliki agresivitas tinggi lebih mampu bersaing. Pada tanaman jagung, lebih agresif dibanding kacang tanah dalam tumpang sari, terutama jika ketersediaan hara cukup tersedia sehingga hasil kacang tanah sangat turun drastis, menurut Zuhri tahun 2007. Salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas ialah dengan penggunaan varietas unggul dan pemupukan yang optimal. Pemilihan jenis pupuk yang akan digunakan ditentukan oleh jumlah dan kandungan hara yang terdapat dalam pupuk, pengaruh terhadap kualitas tanaman, penentuan dosis pupuk, penentuan kebutuhan pupuk dan rekomendasi pemupukan, serta waktu aplikasi pemupukan, menurut Gofar 2015. Salah satu unsur hara makro yang dibutuhkan tanaman jagung selama siklus hidupnya adalah hara nitrogen, menurut Musyair 2013. Pada tabel berikut, terdapat percobaan yang dilakukan menggunakan 9 kali perlakuan. Percobaan yang dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, P1K1 di mana 30 kg N per hektar dan satu tanaman sela, P2K1 60 kg N dan satu tanaman sela, P3K1 di mana 90 kg N dan satu tanaman sela, P1K2 30 kg N dan 2 tanaman sela, P2K2 60 kg N dan 2 tanaman sela, P3K3 90 kg N dan 2 tanaman sela, P1K3 30 kg N dan 3 tanaman sela, P2K3 60 kg N dan 3 tanaman sela, P3K3 90 kg N dan 3 tanaman sela. Pada percobaan yang telah dilakukan, didapatkan hasil sebagai berikut. Kombinasi perlakuan dosis pupuk N dan tanaman sela kacang tanah berpengaruh nyata terhadap hasil panen pada tanaman kacang tanah. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.
Pada kombinasi perlakuan 30 kg N per hektar dan 3 tanaman sela, 60 kg N per hektar dan 3 tanaman sela, serta 90 kg N per hektar dan 3 tanaman sela, memberikan hasil nyata lebih tinggi jika dibandingkan dengan kombinasi perlakuan 30 kg N per hektar dan 1 tanaman sela, 60 kg per hektar dan 1 tanaman sela, 90 kg N per hektar dan 1 tanaman sela, 30 kg N per hektar dan 2 tanaman sela, 60 kg N per hektar dan 2 tanaman sela, serta 90 kg N per hektar dan 2 tanaman sela. Tingginya hasil panen disebabkan karena populasi kacang tanah pada perlakuan tersebut lebih tinggi. Pada umumnya, produksi persatuan luas yang tinggi tercapai dengan populasi yang tinggi juga, karena tercapainya penggunaan cahaya secara maksimum di awal pertumbuhan. Akan tetapi, pada akhirnya, penampilan masing-masing tanaman secara individu menurun karena persaingan cahaya dan faktor-faktor tumbuh lainnya. Semakin rapat jarak tanam menyebabkan penurunan penerimaan cahaya oleh tanaman karena daun saling ternaungi, sehingga hasil fotosintesis rendah. Menurut Sucipto tahun 2009 yang menyatakan bahwa untuk mendapatkan kombinasi yang tepat dalam sistem tumpang sari, banyak faktor yang harus diperhatikan, terutama persaingan antar tanaman yang dicampurkan, baik bagi pertumbuhan maupun dalam perkembangan tanaman. Berbagai bentuk interaksi antara tanaman dalam lingkungan pertanian sering diartikan sebagai kompetisi. Kompetisi terjadi apabila dalam suatu populasi terdapat persaingan yang berpengaruh terhadap faktor pertumbuhan, seperti cahaya matahari, air, nutrisi, CO2, dan gas lainnya. Jadi, berdasarkan hasil pengamatan yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa kombinasi perlakuan 90 kg N per hektar dan 1 tanaman sela memberikan hasil yang berbeda nyata terhadap kombinasi perlakuan 30 kg N per hektar dan 1 tanaman sela, serta tidak berbeda nyata kombinasi perlakuan lainnya pada pertumbuhan dan hasil pada tanaman jagung yang ditanam secara tumpang sari. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.